Salam damai dan sejahtera untuk kita di dalam Kristus. Saudara yang kekasih, di dalam Kristus, dimanapun saudara sedang menjalani aktivitas, entah di rumah atau dalam perjalanan atau di dalam usaha. Pada hari ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai keberadaan kita sebagai manusia. Saya sudah menjelaskan tentang siapakah manusia. Manusia adalah ciptaan Allah. Secara pribadi memiliki kemampuan berpikir, kemampuan berelasi, dan kemampuan untuk mengelola bumi. Jadi ketiga kemampuan itu ada pada tiap-tiap orang. Lalu pada video berikutnya saya juga sudah menjelaskan mengenai makna gambar Allah pada diri manusia. Karena setiap orang, saya, saudara, dan siapapun di sepanjang zaman, di segala abad, dari berbagai suku, etnis, bangsa, bahasa, baik yang laki maupun yang perempuan, anak-anak maupun orang tua, seluruhnya adalah gambar rupa Allah. Dan kita harusnya menghargai sesama manusia. Tidak ada satu orang pun yang tidak dihargai. Disinilah prinsip keadilan dan penghargaan terhadap hak-hak manusia. Karena sesama umat bergambar Allah. Artinya gambar Allah itu ada dua pengertian. Pengertian pertama, manusia itu memiliki satu kekuatan, kuasa dan otoritas menguasai bumi, mengelola bumi sebagai penata layar. Jadi setiap orang punya kapasitas itu. Hanya tinggal saja manusianya mau tidak mengerjakan bagaimana mengelola bumi dengan baik. Dan yang kedua adalah manusia itu punya satu posisi, yaitu mewakili Allah di bumi ini. Jadi Tuhan atas bumi, tapi bukan Tuhan atas sesama manusia. Karena sesama manusia itu mitra kerja. Saya, saudara, dan siapapun di bangsa ini, di bumi ini adalah mitra kerja. Artinya satu sama lain saling menopang, mendukung untuk beraktivitas. Tidak ada satupun orang yang bisa berdiri sendiri di bumi ini dalam mengelola bumi. Ada yang mampu bekerja di bidang perdagangan, ada yang di bidang peternakan, pertanian, perikanan, sebagai nelayan, sebagai ASN di pemerintahan, sebagai wakil rakyat, sebagai orang yang menjalankan keamanan dan ketenangan di negeri, maupun ada yang menjadi pemimpin, ada yang dipimpin, ada yang bekerja di lapangan, ada yang kerja di bagian buruh dan sebagainya. Nah, itu adalah suatu kenyataan bahwa kita mampu mengelola bumi, bekerja sama. Kalaupun beda-beda posisi dan statusnya, tetapi semua sama berharganya sebagai gambar rupa Allah. Saya ingin menjelaskan mengenai mengapa kita sudah betul-betul tahu dan sadar kita punya potensi, punya kapasitas berpikir, berelasi, dan mengelola bumi, dan bekerja sama, tetapi kenyataannya tidak semua orang menggunakan rasionya di dalam mengelola bumi, di dalam membangun relasi dengan sesama. Ada banyak orang gagal untuk membangun relasi karena berorientasi pada keuntungan diri sendiri, bukan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Inilah yang menjadi problem di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Di dalam pengajaran Alkitab, mengapa gambar rupa Allah ini tidak benar-benar dimaknai dengan tepat, diterapkan dengan tepat di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita berharap saya dan saudara bisa sungguh-sungguh mengerjakan tugas tanggung jawab kita dengan baik. Ya, tentunya kita punya keterbatasan. Tetapi di dalam diri kita selalu ada potensi, ada kelebihan-kelebihan, ada keunikan-keunikan yang kita patut apresiasi. Kita jangan tidak mengapresiasi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Walaupun kita tahu tidak seperti orang lain yang mungkin saja lebih baik dari kita. Tetapi kita juga tidak merasa hebat atau merasa lebih tinggi karena orang lain tidak seperti kita. Tidaklah demikian. Masing-masing punya keahliannya. Masing-masing punya keunikannya. Dan tiap-tiap kita seharusnya bergandengan tangan dapat mengelola bumi untuk hidup sejahtera bersama. Jadi tidak lagi seharusnya ada terlalu jauh antara satu dengan yang lain dalam status sosial ekonominya, status sosial budayanya, dan sebagainya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Realitas yang kita baca, kita perhatikan dalam keseharian kita, dalam pengalaman hidup kita, kita menemukan memang ada gap, ada problem dalam masyarakat, dalam keluarga. Bagaimana kita menjadikan teman itu benar teman, saudara itu benar saudara, sesama manusia, itu sulit sekali. Apa yang menyebabkan gambar rupa Allah, yaitu saya dan saudara, tidak menjalankan yang seharusnya dijalankan. Tidak hidup seharusnya seperti hidup yang Tuhan rancang untuk kita.
Di dalam pengajaran Alkitab ada satu hal yang sangat tidak bisa dijadikan sesuatu yang dianggap remeh. Apa itu kondisinya? Kondisinya adalah saya dan saudara berada dalam lingkungan yang sudah dicemari oleh dosa, kejahatan, ketidakadilan, penindasan, dan orang-orang jahat. Kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana situasi dan kondisi di lingkungan kita, baik di rumah, dalam pekerjaan, dalam aktivitas kita, bahkan di tempat-tempat yang disebut sebagai tempat sakral atau tempat ibadah. Ada banyak orang yang bertindak jahat, diskriminatif, rasis, bahkan menindas. Ini yang terjadi. Mengapa demikian? Mengapa ada yang seperti itu di tengah-tengah kehidupan zaman ini? Padahal kita sudah tahu dan sudah mengerti tanggung jawab kita. Kita gunakan pikiran kita karena kita sudah belajar dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan sampai tingkat doktoral. Bahkan kita juga sudah diberikan kapasitas untuk membuat teknologi. Dari mulai teknologi biasa, tradisional, modern, sampai teknologi digital. Kita juga punya kemampuan di dalam mengelola lahan, kehutanan, perkebunan, pertanian, nelayan, dan sebagainya. Pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan itu sudah ada. Mengapa hal-hal yang terlihat maju dalam peradaban, dalam ilmu pengetahuan, dalam teknologi, tetapi kenyataannya kita masih memperlakukan sesama kita dengan tindakan yang jahat, tindakan diskriminatif, rasis, tidak mau mensejahterakan orang lain, maunya menyingkirkan, meniadakan orang lain. Mengapa demikian? Nah, ini yang perlu kita pikirkan dan renungkan. Di dalam pengajaran Alkitab, jelas sekali di dalam Kisah pasal 3, dalam kitab Kejadian, pasal 3 itu, ditemukanlah satu situasi dan kondisi yang sungguh kita harus sadari, yaitu adanya keberdosaan kita. Memang Adam dan Hawa yang berdosa, yang melakukan pemberontakan kepada Tuhan Allah. Memang Adam dan Hawa yang sengaja tidak menaati covenant kerja. Memang Adam dan Hawa yang dengan sengaja saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, dan ujung-ujungnya adalah saling menyalahkan. Ini kenyataan. Namun, apa dampaknya dalam kehidupan umat manusia keturunan Adam dan Hawa? Nah, disinilah kita perlu belajar dari apa yang diajarkan dari Alkitab. Kita harus menyadari bahwa Adam dan Hawa memang secara khusus diciptakan oleh Allah dari debu tanah dan Hawa dari rusuk Adam. Tetapi kita diciptakan di dalam rahim ibu kita, dalam konteks pembuahan dan atau konsepsi namanya. Dan keturunan Adam dan Hawa berada di dalam keadaan Adam yang berdosa, Hawa yang berdosa. Nah, dari sanalah kita bisa melihat pembelajaran pertama, bahwa memang kita tahu dan kita harus menyadari kita keturunan Adam dan Hawa. Artinya kita berada di dalam Adam dan Hawa. Dengan demikian, kita tahu Adam dan Hawa mewakili kita, representatif dari tiap-tiap orang. Representatif berarti mewakili. Jadi Adam dan Hawa secara teologis dan secara historis mewakili saya, saudara, dan kita umat manusia. Sehingga ketika Adam dan Hawa itu dengan sengaja berbuat dosa, dengan sengaja melawan Tuhan, dengan sengaja menggunakan kebebasannya melawan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, maka kita juga ada di dalamnya. Itu istilah yang penting dengan konsep bahwa Adam mewakili kita. Hal yang kedua adalah bahwa Adam di dalam keadaan yang berdosa memang di dalam posisi sebagai manusia. Jadi kita ada di dalam Adam. Artinya saya dan saudara ada di dalam pinggangnya Adam. Sehingga ketika Adam dan Hawa itu ada berbuat dosa, maka kita sudah ada di dalam pinggangnya Adam. Ini yang disebut dengan kesatuan dengan Adam dan Hawa. Jadi ada dua prinsip mengapa saya, saudara, kita sekalian tidak sepenuhnya, bahkan tidak mampu total untuk berbuat baik, benar, suci, kudus, adil seperti yang Tuhan kehendaki sebagai apa? Sebagai gambar rupa Allah. Jadi Adam dan Hawa mewakili kita, kita ada di dalam Adam. Jadi dua prinsip ini yang menjadikan saudara dan saya adalah orang-orang yang suka berbuat dosa, cenderung berbuat jahat, bahkan meremehkan, melecehkan siapa saja. Maka dari keadaan seperti itu, kita tahu bahwa muncullah satu keinginan lain, yaitu ingin mencari Allah, untuk menemukan Allah. Lalu konsepnya menjadi salah. Ada yang menyembah buatan tangan sendiri, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah bulan, bintang, batu, bahkan ada yang harus sujud ke arah tertentu.
Misalnya dulu nenek moyang kita harus sujud menyembah kepada satu pohon besar, harus sujud kepada batu yang dianggap sebagai batu dari Tuhan, harus sujud menyembah manusia yang dianggap suci dan layak. Mengapa terjadi penyimpangan penyembahan begitu? Karena kita sudah berdosa. Saya, saudara, sudah berdosa. Bahkan sampai sekarang ada banyak orang yang menyembah salah. Namanya sama, mirip, dengan menggunakan segala dalil kepercayaannya, tetapi penyembahannya bukan kepada Allah yang sejati. Mengapa seperti itu? Karena saya, saudara, dan kita semua umat manusia sudah dalam keadaan berdosa. Nah, akibat dari dosa, saya dan saudara mesti tahu dan pasti sudah mengerti bahwa setiap orang yang berdosa pasti mengalami kematian. Saya dan saudara mengalami kematian. Cepat atau lambat, tidak ada seorang pun yang tidak mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami kematian. Itu akibat dosa. Adam dan Hawa memang hidup lebih dari 900 tahun. Dalam catatan Alkitab dituliskan Adam sekitar umur 935 tahun baru meninggal dunia. Tetapi kalau kita perhatikan dalam pasal 5 kitab Kejadian, memang setiap orang yang berumur panjang sekalipun meninggal dunia. Ini akibat dosa. Jadi tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami kematian. Siapapun itu. Entah itu nabi, entah itu rasul, entah itu pendiri agama, entah itu orang bijak, entah itu filsuf, entah itu orang cerdas, entah itu orang yang ber-IQ tinggi, entah itu penemu-penemu daripada berbagai ilmu pengetahuan, entah itu pemimpin bangsa, siapapun dia pada waktunya meninggal dunia. Itu akibat dosa. Itu tidak bisa dielakkan, saudara. Saudara dan saya tidak bisa mencoba untuk mencari cara supaya saya dan saudara tidak meninggal dunia. Itu tidak mungkin. Ya, menahan sedikit karena kesakitan, menahan sedikit karena penuaan, itu bisa saja. Tetapi ujung-ujungnya meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa saya dan saudara orang yang sudah berdosa, meninggal dunia. Dan belum ada seorang pun yang bangkit dari kematian, yaitu keturunan Adam. Belum ada. Jadi kalau ada orang yang mengaku sudah bangkit, dia akan meninggal lagi. Misalnya ada orang yang dihidupkan kembali dalam perjanjian lama oleh Nabi Elia karena kuasa Tuhan dan kekuatan dari Allah. Nabi Elia dijadikan sarana untuk kuasa Tuhan dinyatakan, dan ada orang yang dihidupkan kembali oleh Nabi Elia. Tetapi orang itu meninggal dunia. Selanjutnya juga di dalam kitab-kitab perjanjian baru ada Rasul Paulus dan Rasul Petrus yang membangkitkan atau menghidupkan kembali orang yang meninggal dunia. Dan akhirnya orang yang meninggal dunia pun meninggal kembali, yang sudah dibangkitkan itu atau sudah dihidupkan kembali. Demikian juga Yesus Kristus yang sudah membangkitkan 3 orang yang meninggal dunia. Baik itu Lazarus, anak muda dari kota Nain, atau anak seorang perempuan, itu sudah dibangkitkan oleh Yesus Kristus, sudah dihidupkan kembali oleh Yesus Kristus. Tetapi akhirnya juga meninggal dunia. Dengan kata lain, saudara, setiap kita pasti meninggal dunia. Itu akibat dosa. Jadi bicara tentang akibat dosa yang paling mendasar, dan yang paling utama, dan yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diabaikan, kenyataan saya, saudara, akan menuju kepada kematian. Nah, persoalannya adalah kematian itu apa? Nah, banyak pengertian-pengertian yang diajarkan di dalam Alkitab tentang kematian. Setidaknya ada 3 rumusan arti kematian. Yang pertama, kematian itu artinya terpisahnya tubuh dan jiwa. Jadi saya misalnya akan meninggalkan tubuh ini dan roh saya, jiwa saya ini akan kembali kepada Tuhan. Itu kematian. Itu yang disebut dengan kematian fisik. Setiap orang pasti mengalami. Yang kedua adalah karena kita di dalam Adam, kita sudah berbuat dosa, maka yang membuat kita mengalami kematian adalah dosa kita. Apa itu kematiannya yang kedua? Yaitu kematian rohani. Saya dan saudara tidak lagi punya kapasitas, kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah. Terjadi penyimpangan. Jadi relasi saya dengan Allah terjadi penyimpangan. Dampaknya, ya terjadilah kepercayaan-kepercayaan dunia ini. Ya kalau dicatat, kalau diperhatikan ada 4.000 kepercayaan di dunia, termasuk di dalamnya agama-agama besar ataupun agama-agama yang ada. Itu membuktikan bahwa seringkali kita melihat ada banyak penyimpangan-penyimpangan. Sekali lagi saya mengatakan demikian karena fakta. Memang ada orang yang menyembah gunung, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah orang, menyembah orang-orang sakti dan sebagainya. Bahkan menyembah dirinya, menyembah uang, menyembah apa saja yang menjadi objek sesembahannya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat kondisinya, kita mengalami kematian rohani. Hubungan kita dengan Tuhan terputus. Jadi tidak bisa ada orang yang bisa mengatakan, saya punya hubungan dengan Tuhan, saya mencari Tuhan. Tidak bisa. Namanya sudah berdosa. Sudah putus hubungan. Bukan tangan Tuhan tidak panjang untuk penolong, bukan telinga Tuhan tidak tajam untuk mendengar. Jadi kalau kita berdoa tak perlu teriak-teriak.
Kalau kita beribadat tidak perlu teriak-teriak. Kenapa? Tuhan tajam mendengar. Tetapi persoalannya, kondisi keadaan kita itu berdosa. Jadi doa-doa kita itu tidak sampai ke surga. Kalau demikian, maka kita hanya sampai kepada batasan telinga kita saja mendengar. Nah, ini yang menjadi penyebab daripada kematian itu, kematian rohani. Dan yang ketiga adalah kematian yang disebut kematian kekal. Ini upah dosa maut. Jadi akhirnya nanti menjelang zaman akhir makin banyak orang jahat, makin banyak orang yang bertindak jahat, makin tambah orang pilihan yang jelas-jelas percaya kepada Tuhan, makin terlihat terpisah. Orang yang jahat makin tambah jahat, orang yang baik bertambah baik. Sehingga terlihat jelas mana penyembah yang benar dan mana penyembah yang sesat, yang salah, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nanti di zaman akhir itu terjadi dan sekarang sudah terlihat. Tetapi pada waktu akhir zaman, kedatangan Tuhan kembali, maka akan ada yang namanya penghukuman kepada orang-orang berdosa. Dan siapakah orang berdosa itu? Umat manusia. Nah, itu yang terlihat di dalam keadaan kita sebagai manusia. Ya, terlihat memang. Itulah akibat dosa. Dampaknya, nah tadi akibat dosa ya, kematian rohani, kematian fisik, kematian kekal. Itu baru bagian daripada satu akibat dosa. Dampaknya tadi secara religius maupun keagamaan, kepercayaan, muncul agama-agama sampai 4.000 orang. Secara moral kita lihat, kemampuan manusia di dalam teknologi, dalam ilmu pengetahuan tidak bisa menjadi penghambat dalam pengertian menghentikan kejahatan. Bukankah perang itu terjadi sampai sekarang dan kita tidak suka namanya peperangan? Bukankah konflik antar pribadi, antar kelompok terjadi sampai sekarang? Bukankah korupsi dan para koruptor masih ada terjadi sampai sekarang dimanapun? Itu menunjukkan bahwa itu manusia memang sudah berdosa. Jadi sulit sekali bagi kita untuk mengatakan bahwa saya bukan orang berdosa. Tidak bisa. Saya dan saudara orang berdosa. Bahkan saya dan saudara bisa jadi pernah atau melakukan kejahatan kepada diri, kepada sesama, kepada lingkungan, apalagi kepada Tuhan. Tidak mau ibadah, tidak mau berdoa, tidak membaca firman, tidak menaati, tidak mengasihi orang lain, membenci orang, tidak mau membuat orang lain sejahtera, itu kejahatan. Jadi kita memang orang berdosa. Itu akibat dosa yang pertama. Akibat dosa yang kedua ialah rusak total. Saya dan saudara walaupun masih punya pikiran, punya kemampuan berelasi, punya kemampuan menata layani kehidupan kita dalam berbagai kinerja, kita itu sudah rusak total. Artinya apa? Artinya arahnya, strukturnya itu tidak bagi kemuliaan Tuhan. Dalam kapasitas kita dengan AQ dan EQ dan SQ yang cukup tinggi, tetapi semua itu kembali kepada egois, cinta diri, cinta uang, dan cinta alam, tapi tidak cinta Tuhan, tidak cinta sesama. Kita rusak total, relasi kita rusak. Kita lebih mementingkan diri sendiri. Kalau kita dihina, dilecehkan, dibully oleh orang lain sudah merusak kita dengan cara-cara, kata-kata, perbuatan, tindakan, intimidasi, penindasan, dan sebagainya. Bahkan kita secara tidak sadar dan langsung melakukan suatu tindakan pembalasan. Nah, berarti saya dan saudara sama-sama rusak. Ini tidak baik bagi siapapun dan tidak ada orang yang suka seperti itu. Entah saudara berpendidikan tinggi, berpendidikan biasa-biasa saja, orang sederhana, relasi kita sudah rusak total. Kalau saya dan saudara sadari itu, maka kita tidak bisa atau tidak suka saling menghakimi. Saya dan saudara tidak bisa saling menghakimi. Kenyataannya saya dan saudara seringkali melihat selumbar di mata orang, tapi balok di mata sendiri tidak mau diintrospeksi. Disinilah ada perlu kesadaran. Bagaimana bisa menimbulkan kesadaran bahwa saya juga orang berdosa, saya juga orang yang rusak total, yang kadang-kadang jatuh, menghakimi, menilai, menindas orang lain. Jadi saya dan saudara harus bertobat kembali kepada jati diri sebagai manusia gambar rupa Allah. Itu adalah kenyataan bahwa akibat dosa adalah rusak total. Ya, memang manusia masih bisa punya kapasitas untuk punya pengetahuan. Buktinya kita punya kemampuan berpikir yang luar biasa, bukan? Kita bisa menggunakan media sosial, media digital, bahkan kita dengan aman, dengan tenang, dengan baik bisa menikmati hidup karena memang kita punya kapasitas itu. Tetapi kenyataan yang lain bahwa kita melakukan itu dengan satu keinginan yang jahat atau keinginan egois. Mengapa ada orang kaya makin menindas? Mengapa ada orang miskin makin lama makin malas? Mengapa ada orang yang kerja keras tidak diapresiasi? Mengapa orang yang duduk manis dapat apresiasi? Mengapa hal-hal seperti itu kelihatan nyata dalam hidup kita dan kita seolah-olah itu biasa saja? Tidak demikian. Itu akibat saya dan saudara rusak total. Yang ketiga adalah kita tidak mampu total untuk melakukan yang dikehendaki Allah. Moralitas Allah menjadi ukuran. Apa itu kebaikan, kesucian, keadilan? Kebaikan, kesucian, keadilan itu ukuran daripada moralitas. Kita tidak seperti itu. Kita tidak mampu total berbuat baik untuk semua orang. Saya dan saudara seringkali terjebak pada satu keadaan di mana
saya dan saudara hanya berbuat baik kalau orang itu menguntungkan saya. Saya berbuat baik, benefitnya apa untuk saya? Kita berbuat baik seringkali ada unsur pragmatis. Saya memberi A, maka setidak-tidaknya saya kembalikan kepada saya A. Itu bisa terjadi dalam komunitas manapun, misalnya dalam komunitas marga, dalam komunitas keluarga. Saya membantu si Polan, saya membantu si A, si B, si C. One day, satu ketika saya butuh, saya perlu dong bantuan juga. Nah, maka saya mengingat kembali, waktu itu saya membantu Anda harus bantu saya. Jadi di sini kebaikan itu ukurannya adalah take and give. Jadi bukan betul-betul pemberian dan pemberian. Ini kenyataan yang saya dan saudara alami, bahwa kita tidak mampu total berbuat baik. Berbuat baik ukurannya adalah Tuhan Allah yang memberi. Walaupun orang jahat sekalipun tetap diberikan hujan dan sinar mentari. Walaupun orang jahat itu begitu menghina, melecehkan, merendahkan Yesus Kristus, tetap diberikan hidup. Dan bahkan diberikan kesempatan melakukan kejahatan. Itu kan perbuatan baik Tuhan yang tidak bisa dipungkiri. Ada banyak orang yang menghina, melecehkan, merendahkan Kristus dengan berbagai macam dalil dan argumentasinya, dengan berbagai pembuktian yang dianggap benar. Tetapi kenyataannya Tuhan tetap berbuat baik sama dia. Kenapa? Ya itu karena moralitasnya Tuhan. Nah, kalau kita mau ikuti kebaikan Tuhan, ukuran kita itu ukurannya Tuhan, maka satu orang pun dari kita, saya dan saudara, tidak akan sanggup mengatakan bahwa saya itu baik. Jadi kita sudah tidak mampu total. Tidak mampu total. Kita tidak mampu total berbuat adil. Bayangkan kalau kita kerja keras, kita melakukan ini dan itu, harusnya kita diapresiasi dong. Harusnya kita, apa yang kita kerjakan diberikan begitu. Satu upah yang benar, misalnya satu upah sehari ya 1 dinar begitu. Itu ukuran yang harusnya diterima. Tetapi ada yang tidak berlaku adil. Apakah pemerintah sudah berlaku adil terhadap rakyatnya? Apakah para penguasa dan pengusaha sudah berlaku adil terhadap orang-orang di bawahnya? Jawabannya tidak akan pernah ada. Jadi saudara dan saya tidak akan pernah diperlakukan adil oleh penguasa dan pengusaha. Orang-orang yang di atas maupun orang yang tidak akan pernah. Mengapa demikian? Ya karena manusia tidak mampu total untuk bertindak adil. Tidak mampu total. Hanya omongan doang. Mungkin orang itu bicara A atau B begini-begini, tapi kenyataannya tidak. Anda tidak bisa menolak, meniadakan itu. Orang kaya sendiri pun tidak berlaku adil pada dirinya sendiri. Dia hanya pentingkan dirinya, tapi dirinya tidak diperlakukan dengan adil. Bagaimana tubuhnya diperlakukan, sikapnya terhadap diri dan orang lain diperlakukan, itu tidak bisa. Jadi 3 hal kesimpulannya adalah, saya orang berdosa. Pertama, mengalami kematian. Kedua, saya orang berdosa, yang tentu sudah rusak total. Ketiga, saya orang berdosa, yang tidak mampu total. Lalu kalau begitu bagaimana ya? Apakah kita pasrah? Kita ya sudahlah, beragama atau tidak beragama sama aja kok. Buktinya justru di balik agama, di balik jubah agama, banyak orang melakukan kejahatan. Itu kenyataan. Itu kenyataan. Saudara bisa periksa sendiri. Saudara bisa selidiki sendiri. Sekarang web, internet, Anda punya banyak media. Saudara bisa mencari, menemukan data bahwa banyak orang berbuat jahat di balik keagamaan. Banyak sekali. Tiba-tiba muncullah keinginan untuk melakukan kejahatan di dalam institusi agama. Atas nama agama bisa membunuh orang. Atas nama keyakinan bisa melakukan tindakan penindasan terhadap orang lain. Bahkan menggunakan kejahatan-kejahatan pakai unsur agama. Membuat orang lain tidak dimanusiakan. Itu sangat terjadi. Banyak sekali hal-hal seperti itu. Sehingga tidak ada yang namanya toleransi. Tidak ada yang namanya hal-hal yang nampaknya seperti ya aman dan nyaman. Tidak. Kita memang kenyataannya semua makhluk sama-sama mengeluh. Sama-sama susah. Apakah kita tidak perlu beragama? Tentu tidak. Beragama paling tidak pertama menahan keberdosaan kita tidak semena-mena. Ya kan? Kalau kita beragama paling tidak ada orang lain yang memberikan kepada kita nasihat, institusi keagamaan kita memberikan kepada kita suatu teguran, atau kita sendiri punya satu pengetahuan tentang keagamaan kita bahwa ini tidak boleh dilakukan, begitu. Jadi menahan orang itu berbuat dosa. Itu pertama. Sehingga kalau kita beragama dengan ritual-ritual yang ada, dengan ritus-ritus yang ada, ya itu baik untuk kita menahan berbuat dosa, tapi tidak pernah meniadakan suatu kenyataan bahwa saya dan saudara akan mengalami dan berada dalam pengalaman kematian, rusak total, tidak mampu total. Jadi emang ini paradoks. Paradoks satu sisi saya tidak bisa lepas dari kenyataan 3 dasar akibat dosa, tetapi di sisi lain saya membutuhkan satu kondisi, situasi, keadaan beragama yang membuat saya bisa mampu untuk bisa bertahan dalam situasi yang rusak ini. Wah, berat sekali memang. Paradoks, manusia itu kompleks sekali.
Itu yang pertama. Kedua, kalau begitu tidak perlu ada pemerintah dong. Oh tidak, pemerintah itu perlu. Bahkan dalam Roma 13 dikatakan pemerintah itu untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Walaupun kita tahu pemerintah sering kita temukan dan kita lihat baik legislatifnya, eksekutifnya, yudikatifnya kita temukan di dalam kenyataan korupsi. Korupsi itu ada di dalam 3 lembaga itu dimanapun, di bangsa manapun, di negara manapun. Itu terjadi. Ada pemakzulan pemimpin, ada penangkapan secara langsung para koruptor yang telah ada di dalam 3 pihak. Bahkan pengusaha-pengusaha yang mengemplang pajak pun banyak sekali. Belum ketahuan saja, belum ada yang melaporkan saja. Kalau dia jujur, pasti dia tidak akan benar-benar melakukan yang seperti yang seharusnya. Banyak kejahatan. Kalau begitu pemerintah untuk apa? Ya paling tidak yang kedua, menahan kejahatan. Setidak-tidaknya tidak bertambah banyak nih orang jahat. Kalau ada koruptor, ya ditangkap. Walaupun tidak semua koruptor, itu bisa dibuktikan kejahatannya. Kalau ada yang manipulasi data dan segala macam, bisa ditangkap. Tapi tidak semua bisa dilakukan. Kalau ada yang namanya penindasan, penganiayaan terhadap karyawannya, terhadap orang lain, terhadap anak buahnya, itu bisa ditangkap. Ada yang ditangkap, tapi lebih banyak yang dibiarkan. Paling tidak ada lembaga, institusi, atau kekuatan lembaga yang membuat dosa tidak semakin bertambah-tambah. Yang ketiga adalah budaya, kebudayaan. Kita masing-masing ada dalam komunitas budaya kita masing-masing punya etnisitas kita, di mana kita punya komunitas kepercayaan, keagamaan, itu sudah bagus, tapi sekarang masuk ke dalam ranah budaya, kelompok-kelompok komunitas. Nah, biasanya di dalam komunitas-komunitas etnis, kita memiliki yang namanya satu moralitas bersama. Bagaimana menghargai orang tua, menghargai sesama, menghargai kakak, adik, teman, saudara, dan sebagainya di dalam komunitas budaya ini dilatih. Walaupun kita tahu banyak anak yang melawan orang tua, banyak orang tua yang menindas anak, banyak sesama kakak adik yang berkelahi, kita tahu itu ada dan itu kenyataan. Tetapi bukan berarti semua komunitas budaya itu tidak ada manfaatnya. Menahan dosa, istilahnya resistance of sins. Jadi paling tidak 3 lembaga yang menahan sins ini makin bertambah-tambah banyak. Pertama adalah pemerintah. Yang kedua adalah agama. Yang ketiga adalah budaya. Dan yang keempat, ini penting, yaitu pendidikan. Jadi saudara, kalau kita lihat pendidikan ini penting dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, itu juga berfungsi untuk menahan kejahatan. Mengapa? Bukan hanya transfer pengetahuan. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, seringkali muncul satu konsep, oh saya mau transfer pengetahuan. Saya ingin supaya pengetahuan yang saya punya ini dapat dimengerti dan diketahui oleh anak didik saya. Tidak cukup hanya itu. Sekolah yang baik, perguruan tinggi yang baik, tidak hanya cukup membahas tentang pengetahuan-pengetahuan yang sudah ditemukan dan yang sudah dibuktikan dan dapat digunakan. Baik itu baca, tulis, berhitung, berbicara, dan sebagainya. Berbagai pengetahuan yang sifatnya sains, humaniora, kemudian seni, atau sosial, atau bahasa, tidak. Tapi yang penting juga adalah karakter, nilai. Ini penting. Jadi dengan pendidikan ada daya tahan, resisten dari perbuatan-perbuatan dosa. Oh, ini tidak benar, tidak logis, tidak komprehensif, tidak baik, maka saya tidak melakukan tindakan korupsi. Oh, ini pengetahuan ini untuk mensejahterakan orang. Oh, ini untuk berbuat yang baik, yang benar. Nah, ini namanya sebuah upaya untuk tidak berbuat dosa. Jadi ada 4 hal. Pertama, agama. Kedua, pemerintah. Ketiga, budaya. Keempat, pendidikan. Nah, ini adalah sarana resistance of sins. Nah, keempat ini di dalam pengajaran Alkitab, ini yang disebut dengan penyataan anugerah Allah secara umum. Jadi anugerah umum yang dapat dinikmati, dialami, dirasakan oleh setiap orang ini untuk menahan dosa. Tetapi tidak meniadakan keadaan saya orang berdosa. Nah, tahapan ini menjadi perlu untuk menjadi bahan perenungan bagi saya dan saudara. Saya orang berdosa, saudara orang berdosa, kita sama-sama orang berdosa. Akan mengalami kematian dan sudah mengalami kematian rohani dan akan mengalami kematian kekal kalau saudara dan saya tidak diselamatkan Tuhan. Saya dan saudara rusak total, tidak mampu total. Lalu ada anugerah umum menahan itu tidak merajalela sehingga tidak terjadi kekacauan. Lambat laun, saya mau katakan lambat laun, cepat atau tidak, bahwa keempat lembaga ini tidak lagi berfungsi dengan baik. Agama tidak lagi berfungsi dengan baik. Pemerintah tidak lagi berfungsi dengan baik.
budaya tidak lagi berfungsi dengan baik, pendidikan tidak lagi berfungsi dengan baik. 4 hal ini tidak lagi berfungsi dengan baik untuk menahan dosa. Kenapa? Di dalam keempat lembaga ini juga ada korupnya, ada kerusakannya sendiri. Saudara bisa periksa bagaimana sistem politik di negeri kita. Betapa korupnya, bukan? Saudara bisa periksa bagaimana sistem keagamaan yang saudara sebagai salah satu pemeluk agama tertentu. Betapa korupnya, bukan? Saudara bisa periksa bagaimana konstruksi budaya saudara yang begitu korup, yang tidak menjalankan moralitas Allah. Begitu juga pendidikan. Jadi seolah-olah ada paradoksing. Ya, kekuatan dosa itu sudah merasuk menjadi bagian dari hidup manusia, dan kemampuan kita yang diberikan oleh Tuhan dalam anugerah umumnya, itu pun tidak bisa menahan lagi nantinya kejahatan-kejahatan yang ada pada diri kita. Lalu kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada. Pasrah. Akhirnya kita mencari keuntungan dan kesenangan sendiri. Maka biarlah kita menikmati hidup kita sendiri. Jawabannya tidak demikian, saudara. Saudara dan saya mesti ingat, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan Tuhan akan menyediakan kepada kita jalan yang sesungguhnya. Bukan dari usaha kita, bukan dari cara kita, bukan dari kekuatan kita, tapi dari Allah. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Untuk topik ini, saya berhenti dulu, supaya saudara memikirkan apa yang sudah saya jelaskan begitu panjang lebar. Kiranya Tuhan menolong saudara.